Apa rasanya hidup di antara para laki-laki tampan, bertalenta dan penuh kasih sayang? Tentu hidup berlimpah kasih sayang dan perhatian. Marcella Zalianty boleh jadi perempuan yang paling beruntung, menjadi perempuan satu-satunya yang dikelilingi 3 pria, Anda dan Mikola sang suami, serta kedua anak laki-lakinya, Kana dan Magali. Mereka tidak hanya mengalirkan perhatian dan kasih sayang yang besar, tapi juga turut menemani hari-hari Marcella termasuk olahraga. Menariknya, minat olahraga yang diperlihatkan kedua putranya ternyata begitu dekat dengan hobi Marcella. Bersama Magali, Marcella main golf. Sementara bersama Kana, kakak Olivia Zalianty itu pun ikutan bermain tenis. Iya, aku tuh sama Magali seneng golf bareng. Kalau sama Mas Kana tenis. Tapi kalau tenis aku tidak terlalu se-into golf, karena kalau golf tuh aku udah lama sekali. Sejak 10 tahun sebelum pandemik ya, aku main gitu, terus stop lama sekali dan baru main lagi pada saat pandemi. Jadi memang udah dari SMA atau kuliah gitu ya, aku udah main golf. Tapi kalau tenis memang baru-baru ini karena anakku suka tenis, terus aku juga ikut belajar. Urusan bakat, Marcella akui dua jagoannya punya bakat masing-masing. Si sulung Magali suka otomotif dan dunia balap mengikuti sang ayah. Sementara Kana lebih suka dunia seni mengikuti jejak ibunya. Memang diakui Marcella, ia begitu memberi kebebasan pada Magali dan Kana untuk menekuni bidang apapun yang mereka suka. Hanya saja, minat yang paling besar yang diperlihatkan justru tidak luput dari bidang yang ditekuni orang tuanya. Aku selalu mendukung apa yang anak-anakku suka. Aku coba kasih ruang, aku coba kasih options, aku coba kasih kesempatan ataupun praktis-praktis ya yang kiranya dia suka dan aku tahu itu bagus buat dia gitu. Sebagai perempuan satu-satunya di dalam keluarga kecil, membuatnya selalu dipenuhi rasa bahagia. Tapi bahagia yang dirasakan Marcella saat ini justru melewati rentetan peristiwa yang amat memilukan hatinya. Masih teringat jelas bagaimana cobaan paling getir menerpanya ketika salah seorang putranya didera sakit serius hingga divonis tumor otak. Pertama itu gejalanya juga gejala-gejala yang seperti orang muntah gitu kan, muntah pada umumnya kayak orang apa ya, yang jadi dehidrasi gitu loh, kayak dehidrasi karena memang keluar terlalu banyak cairan gitu kan di dalam tubuh, lemes, rewel, jadi rancu sekali dengan kondisi flu yang akut gitu. Tapi ternyata saya memang punya feeling kayaknya dia tuh ada sakit sesuatu yang kita nggak tahu apa, dan itu yang saya ucapkan ke dokter ketika akhirnya kita ke rumah sakit, kita disuruh pulang karena sudah direhidrasi dan oke. Tapi saya bilang, masa sih dok oke? Karena hasil darahnya bagus semua bu, oke. Tapi saya merasa dia ada nahan sakit loh, sesuatu yang kita nggak tahu. Saya pernah bilang gitu. Terus dia bilang, enggak sih bu, hasil darahnya oke semua. Nah ini kan perihal diagnosis ya. Lalu kemudian pas kita mau pulang, nah di situ tiba-tiba terjadi kejang untuk pertama kalinya. Nah dari kejang itulah menjadi sebuah indikasi bahwa ada sebuah penekanan mungkin di dalam tubuhnya dia, khususnya terkait di kepala kan biasanya gitu kalau kejang. Nah, akhirnya ya udah kita pindah rumah sakit, kita yang ada NICU gitu, yang ada PICU pada saat itu, terus kita cek tadi mau terbang ke Singapura tapi kondisinya kayak tidak memungkinkan. Pokoknya dicek di sini, hasilnya ternyata ada itu gitu kan, which is kayak antara percaya dan tidak gitu. Ya udah akhirnya semua tindakan dilakukan di sini dengan dokter. Naluri seorang ibu selalu benar adanya. Sang putra divonis tumor otak ketika usianya belum genap setahun. Bagai petir di siang bolong, Marcella tak percaya dengan kabar yang disampaikan. Dunia seakan runtuh. Namun Marcella dan suami langsung berjuang agar sang putra selamat dari ambang maut. Kendati demikian, Marcella akui proses untuk menyembuhkan anaknya menguras tenaga dan waktu hingga membuatnya harus rehat cukup lama dari panggung hiburan. Memang bertubi-tubi tuh, selama berapa tahun kita kontrol balik dan tiba-tiba ada simptom lagi, harus operasi lagi, harus pasang selang lagi, jadi itu melelahkan. Dan memang pada saat itu saya bisa katakan ya hidup saya memang fokus ke situ dulu, makanya saya sempat break kerja dan segala macam kan. Tapi udah alhamdulillah anaknya seperti sekarang very strong. Dan memang saya jadi lebih over untuk menjaga apapun yang diasupkan kepada dia, karena saya percaya sekali makanan itu sangat menentukan. Apa yang kita konsumsi itu menentukan kesehatan, menentukan penyakit, menentukan imunitas gitu kan yang ada di dalam tubuh kita. Satu-satunya obat yang paling ampuh untuk seorang anak adalah kasih sayang dan perhatian ibu. Marcella pun akui jika sejak melewati masa-masa kritis,
putranya tidak lagi menjalani pengobatan khusus. Justru Marcella yang harus turun tangan mengurus seluruh kebutuhan putranya, termasuk menjaga pola asupan makanan. Jadi karena ini choroid plexus papilloma, it's a benign gitu, jadi tidak ada pengobatan khusus, alhamdulillah. Cuman obat anti kejang pada awal 2 tahun pertama, kemudian ketika sudah tidak ada penekanan, ketika semua juga sudah mengalir dengan normal gitu ya, yang ada di kepalanya, jadi tidak ada pengobatan lagi gitu. Jadi semuanya saya jaga melalui makanan yang saya coba berusaha untuk, makanya akhirnya saya agak detail gitu ya sama Magali, karena saya tahu betul bagaimana anak saya dan bagaimana apa yang dilewatin, kan kita yang paling paham gitu. Jadi saya jaga banget dari sisi yang saya bisa jaga gitu. Dan kebetulan alhamdulillah anaknya nurut, walaupun sekarang yang namanya udah gede, kadang-kadang dia tuh udah pengen free, pengennya bebas mencoba ini, tapi saya kasih gitu, saya coba ikutin kasih, tapi tetap dalam koridor. Dan yang paling penting dia masih nurut sih, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai gede. Memang benar pemahaman Marcella bahwa yang menyembuhkan penyakit bukan saja obat, melainkan pola hidup yang sehat dan asupan makanan yang baik untuk tubuh. Oleh sebab itu, ia cukup tegas dalam mengatur asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh putranya, agar tidak kembali jatuh sakit seperti dahulu. Lantas makanan apa saja yang pantang dimakan Magali? Magali itu tidak makan almond, tidak makan goreng, tidak makan mushroom, sama tidak makan ayam negeri atau broiler, sama daging merah yang umum. Jadi dia hanya makan ya proteinnya dari ikan, dari ayam kampung, sayur-sayuran segala macam dia makan. Terus nasinya juga lebih ke nasi merah, nasi singkong gitu. Terus kemudian jadi gulanya juga saya jaga. Kemudian di organic beef, grass fed beef, sekarang dia juga udah makan steak, gitu bisa makan. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa menemukan alternatif bahan-bahan yang lain, kitanya emang harus agak ribet dan rajin untuk mencari. Dan ada kok pilihan-pilihan yang tetap enak, pilihan-pilihan yang sebetulnya sama, even a butter, even a beef gitu, snack yang lebih sehat gitu. Saya juga menghindari yang namanya MSG, yang MSG, yang namanya mecin, itu saya nggak pernah pakai di rumah. Seperti apa